Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Lydia Desi, katekis lereng Gunung Kawi. Pada hari ini saya akan membawakan renungan sosial, membangkitkan nilai-nilai persaudaraan dan kasih di tahun baru 2022. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada tema Natal tahun lalu ini, kita mendapatkan tema besar yaitu Cinta Kasih Yesus yang Menggerakkan Persaudaraan. Buka dalam kitab suci 1 Petrus bab 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu untuk ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada Natal tahun 2021 yang baru saja kita rayakan, kita diajak untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas melalui tindakan bela rasa. Dan ini perlu kita bawa terus sampai pada tahun-tahun selanjutnya. Bela rasa bukan hanya sekedar perasaan, melainkan lebih pada tindakan untuk membantu sesama secara nyata. Dan di sini Yesuslah yang menjadi teladan iman, inspirasi kita, karena Ia bersedia menjadi sama seperti kita manusia dan hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang-orang yang menderita. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 36 mengatakan, "Hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Ia juga mengatakan, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Untuk saat ini berbela rasa tidak hanya dan bukan hanya kepada korban pandemi COVID-19. Tetapi kita juga dapat memberikan kasih kita, perhatian kita kepada mereka yang terpuruk, mereka yang lemah, mereka yang dilanda masalah bertubi-tubi dan musibah bencana alam lainnya. Maka inilah tugas dan peran kita semua sebagai saudara seiman untuk dapat membantu dan menumbuhkan persaudaraan di tengah-tengah keluarga, gereja, lingkungan, dan masyarakat yang lebih luas. Sehingga mereka yang terpuruk tidak semakin terpuruk, melainkan dapat bangkit lagi karena mereka mendapatkan kekuatan dan kasih Yesus melalui perantaranya, yaitu kita semua. PGI dan KWI mengatakan, dengan hidup saling menolong sebagai ungkapan bela rasa satu sama lain, kasih Kristus dihadirkan secara nyata dan kita dapat mengalami bersama. Kita dapat merasakan. Kita diajak dan dipanggil untuk menjadi saudari dan saudara bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Karena apapun yang kita lakukan bagi saudara-saudari kita, khususnya yang paling membutuhkan, kita telah melakukannya bagi Kristus. Dan ada satu hal yang perlu dihindari, yaitu usaha-usaha yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat
memicu kelemahan, dan hal-hal buruk lainnya. Dengan demikian, umat Katolik perlu berhati-hati dan menjaga relasi supaya dapat dijalin dengan baik, supaya dapat menjadi kekuatan dalam usaha membangun persaudaraan dan perdamaian. Semoga renungan harian ini dapat menumbuhkan semangat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam kasih persaudaraan. Terima kasih, berkah dalam